Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan membuat iga sapi bakar. Simak terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan iga sapi yang akan digunakan yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan. Di sini saya menggunakan 1 kg iga sapi atau sebanyak 8 potong. Kemudian dimarinasi menggunakan garam, penyedap rasa, kunyit bubuk, dan 5 sendok teh air asam jawa. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya terbaluri. Setelah itu sisihkan. Lanjut ke bumbu yang akan dihaluskan. 1/2 sendok teh jintan, 1 sendok makan ketumbar, disangrai sampai semuanya matang dan sampai wangi. Setelah itu tumbuk 1 sendok teh merica, ditumbuk sampai halus. Kemudian masukkan ketumbar dan jintan yang sudah disangrai, dicampur saja dengan mericanya. Kemudian ditumbuk juga sampai semuanya benar-benar halus. Setelah itu angkat dan sisihkan. Lanjut siapkan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Goreng 5 butir kemiri. Kemirinya digoreng sampai berwarna kecoklatan dan angkat. Setelah itu kemirinya dipotong kasar-kasar saja seperti ini. Kemiri sudah selesai. Lanjut 9 siung bawang putih juga dipotong kasar-kasar saja. 15 siung bawang merah juga dipotong kasar-kasar. Nah, semua bumbu sudah selesai dipotong-potong. Lanjut siapkan blender. Masukkan semua ke dalam blender. Tambahkan cabai rawit kecil secukupnya sesuai selera. Tambahkan air, kemudian blender sampai benar-benar halus. Setelah bumbu halus, masak sampai airnya kering. Airnya sudah kering, lanjut ditumis menggunakan minyak sisa menggoreng kemiri tadi. Tumis bumbunya sampai matang, sampai wangi. Tambahkan 1 butir pala yang sudah dipecahkan, 4 lembar daun salam, 2 ruas kayu manis, 5 buah cengkeh, 3 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 3 batang serai yang sudah digeprek juga. Masukkan merica, ketumbar, dan jintan yang sudah dihaluskan. Lanjut ditumis sampai bumbunya benar-benar matang dan wangi. Setelah bumbu matang, siapkan panci. Masukkan iga sapi yang sudah dimarinasi tadi. Masukkan semua ke dalam panci. Masukkan juga bumbu yang sudah ditumis. Tambahkan air secukupnya sampai iga sapinya terendam semua. Lanjut diaduk-aduk biar bumbunya merata. Tambahkan 1 sendok makan gula aren dan sedikit soda kue biar dagingnya cepat empuk. Kemudian dimasak sampai dagingnya empuk. Jika ingin menghemat gas, gunakan cara dimasak selama 20 menit. Diamkan sambil ditutup selama 30 menit. Ulangi beberapa kali sampai dagingnya benar-benar empuk. Nah, ini dia dagingnya sudah mulai empuk. Di sini saya mau mengambil air kaldu iga sapinya beberapa sendok saja. Nanti akan dijadikan campuran ke saus kacangnya biar saus kacangnya juga makin gurih. Lanjut dimasak kembali sampai dagingnya benar-benar empuk. Setelah daging benar-benar empuk, angkat semua dagingnya dan sisa kaldunya dimasak sampai kering. Sambil menunggu kaldu sapinya benar-benar kering, lanjut membuat sambal kacang. Saya menggunakan kacang sekitar 1 gelas. Kacangnya digoreng menggunakan api paling kecil, digoreng sampai kacangnya benar-benar matang. Hati-hati ya bun, jangan sampai kacangnya gosong, nanti sambal kacangnya bisa pahit. Nah, setelah matang, ini diangkat semua. Lanjut untuk menggoreng bumbunya. 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan rica kecil secukupnya digoreng sampai matang. Setelah itu angkat dan masukkan ke dalam blender. Masukkan juga kacang yang sudah digoreng tadi. Tambahkan sedikit air dan blender sampai semuanya halus. Setelah kacang dan bumbunya halus, masukkan kembali ke dalam minyak yang sudah dipakai menggoreng sebelumnya. Masak sambal kacangnya dengan ditambahkan air. Untuk ukuran airnya sesuaikan dengan tingkat kekentalan saus kacang yang diinginkan.
Nah, tambahkan garam penyedap rasa sesuai selera. Tambahkan juga gula aren dan kecap manis. Lanjut dimasak kembali sampai bumbunya matang dan mengental. Untuk takaran kecap manisnya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika bunda suka yang lebih gelap, tambahkan lebih banyak kecap manis. Nah, lanjut masukkan kaldu yang sudah diambil sebelumnya, masukkan ke dalam saus kacang. Sekali lagi, untuk tingkat kekentalan saus kacang yang diinginkan silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah saus kacangnya mendidih, matikan apinya dan sisihkan. Lanjut ke kaldu iga sapi yang dimasak sampai kering. Sebelum dimasukkan beras, ini diambil sebagian sebagai olesan iga sapi bakarnya nanti, dan sebagian bumbunya lagi ditambahkan beras 2 gelas yang sudah direndam 15 menit dan ditiriskan. Kemudian dimasukkan ke bumbunya ini dan ditambahkan santan 2/2 gelas. Di sini saya menggunakan beras basmati ya. Silahkan tambahkan lagi garam dan penyedap rasa secukupnya. Masak nasinya sampai kering kemudian dikukus. Bunda-bunda juga boleh menggunakan beras biasa. Daripada sisa kaldunya mubazir, lebih baik digunakan untuk memasak nasi. Nasinya sudah masak, lanjut ke iga bakarnya. Sisa kaldu iga sapinya yang sudah disisihkan tadi tinggal ditambahkan 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Jangan lupa menambahkan garam dan penyedap rasa. Ini dia bumbu olesan untuk iga bakarnya sudah jadi. Ini tinggal dioles-oles saat iga sapinya dibakar. Iga sapinya boleh dibakar menggunakan bara seperti ini ataupun menggunakan teflon juga bisa. Sambil dibakar, sambil sesekali dioles juga dengan bumbu bakaran yang sudah disiapkan. Iga sapinya dibakar sampai warnanya kecoklatan. Biar nanti saat dimakan iga sapi bakarnya enak dan gurih karena ada rasa smoky-nya. Nah, ini dia sudah selesai dibakar. Ini tinggal diangkat semua dan disajikan. Disajikan dengan acar timun yang super segar dan sambal kacang yang gurih dan kental seperti ini. Rasanya makin enak. Untuk iga bakarnya taburi dengan bawang goreng dan daun seledri secukupnya. Nah, ini sudah siap disantap. Ini rasanya sangat enak. Apalagi dimakan dengan beras basmati yang dimasak dengan sisa bumbu dari iga sapinya. Rasanya tambah enak dan nikmat. Oke bunda, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.